Atau damai sejahtera. Iya. Jadi gue mau tuh pelayanan gue tuh di dalamnya orang-orang semua nggak toksik. Nah jawabannya cuma satu, nggak ada. Nggak ada. Apa namanya? Kalau misalkan toksiknya adalah teman sesama, itu mungkin kita bisa menghindari. Tapi kalau toksiknya pemimpinnya yang jadi bahaya kan itu, maksudnya adalah dia bisa mempengaruhi orang lain untuk menjauhi kita atau memusuhi kita gitu. Nah, susahnya Jadi Kristen. Nah, oke. So, memang susah jadi Kristen nih. Ternyata Banget. bukan sekedar terima Yesus masuk surga doang gitu kan. Iya, Tapi iya. Jadi Kristen tuh ada harus bayar harga. Nah, teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang pelayanan, tapi pelayanannya adalah toxic. Pelayanan yang toxic gitu, lebih tepatnya Pelayanan yang karena- toxic. Oke. Jadi pelayanan yang jadi toksik lah buat kita gitu. Nah, pelayanan toksik itu tuh gimana sih, Pak Nando, coba ada gak punya pengalaman? Maksudnya pelayanan toksik itu kayak gimana? Iya, betul. Banyak orang tuh waktu dia bertobat rindu sama Tuhan, terus rindu pelayanan, dia punya api berkobar-kobar untuk pelayanan gitu. Pas pelayanan nggak sedikit ya, bukannya banyak tapi nggak sedikit, tapi nggak semua orang sih, nggak sedikit. Pas dia awalnya rindu, pas dia masuk dalam dunia pelayanan, akhirnya dia keluar dari pelayanan. Benar-benar keluar, bahkan benar-benar keluar dari lingkungan kegerejaan lah gitu ya. Alasannya dia sakit hati lah, alasannya kecewa lah, udah banyak. Itu kayaknya nggak sedikit kita dengar hal kayak gitu ya di dunia pelayanan. Makanya kita sekarang mau ngomong tentang pelayanan toksik kayak gitu kan. Iya. Nah, kalau kita mau tanya gitu misalkan gitu, gimana sih gue pelayanan di dalam satu gereja, ministry atau apapun, tapi gue nggak nemuin lingkungan yang toksik. Atau damai sejahtera. Iya. Jadi gue mau tuh pelayanan gue tuh di dalamnya orang-orang semua nggak toksik. Nah jawabannya cuma satu, nggak ada. Nggak ada. Benar. Nggak mungkin ada yang namanya pelayanan itu nggak toksik. Pasti punya teman yang toksik ya. Iya, sebaik-baiknya itu organisasi, sekeren-kerennya itu pasti ada aja yang konflik. Betul. Ya kan? Jadi menurut gue tuh jangan kita berpikir menghindar dari ketoksikan itu sama kekonflikan itu, tapi kita harus berpikir walaupun gue di tengah-tengah lingkungan yang toksik, tapi gue tetap asik nih gitu. Iya, toksik tapi asik. Hati Toxic tapi gue tetap asik. Nah itu harus mikirnya kayak gitu. Maksudnya gini loh. Kalau kita ngomongin gereja yang ideal untuk gak ada toksik, gak bakal ada. Mau gereja karismatik, Protestan, kata semuanya ada aja. 12 murid Yesus aja ada yang toksik. Nah itu baru gue mau masuk situ tuh. Gitu. Jadi murid-murid aja itu berkonflik. Betul. Ya kan? Makanya ada sidang pertama di Yerusalem, ngomong berdebat. Ada yang bilang sunat tetap dilakukan walaupun udah jadi Kristen. Ada yang bilang kagak nih timnya Paulus dan kawan-kawan. Kagak bisa, Yesus sekali menebus udah nggak ada yang namanya suratan, kamu surat hati. Itu itu konflik gitu. Kemarin gue ngobrol sama Bill juga tentang Paulus kan gitu. Paulus juga sebetulnya kalau kita lihat itu, dia kan waktu dia bertobat, dia kan ke Arab tuh. Ya orang bilang dia belajar dan lain-lain semuanya. Pas ke Arab dia kan rindu nih. Wah gue mau melayani Tuhan. Datang ke Yerusalem. Kalau lihat di Kisah Rasul sama tuh Korintus tuh, dia dilihat di situ pas Paulus datang ke Yerusalem, dia ditolak sama murid-muridnya. Karena alasannya, lu ngapain sih, lu pembunuh kan? Lu kan dulu mau cari-cari kita nih. Jadi sama kayak para rasul ya? Iya nggak diterima gitu sama murid-murid yang lain kayak Petrus dan kawan-kawan. Akhirnya dikatakan di situ dia balik ke kampungnya di Tarsis. 3 tahun, bayangin aja. Nanti gue kasih aja deh. 3 tahun ngambek. Nah ngambek gitu. Nah kapan dia datang lagi ke pelayanan? Ketika Barnabas kalau salah nih, pokok temen konconya temen deketnya si Paulus, bestinya. Nah datanglah ke Paulus untuk ayo kita pelayanan, baru di pelayanan. Tapi di setengah itu dia udah begini sama Petrus dan kawan-kawan. Ya maksud gue apakah wah kok murid-murid berantem? Enggak begitu.
memang ya di dalam dunia organisasi yang dinamis pasti ada konflik. Iya. Tapi tujuan konflik itu untuk kebaikan ujung-ujungnya. Betul. Akhirnya kita lihat kan, akhirnya terpecah kan. Paulus udah untuk sama orang yang bukan Yahudi aja, ya kan? Petrus dan kawan sama orang Yahudi gitu. Walaupun ada beberapa dia main orang Yunani, tapi fokus Paulus tuh sama orang-orang yang Yunani, orang-orang Eropa, orang-orang yang keren-keren, yang berdialog sama orang filsuf-filsuf, ya kan? Kalau Petrus dialog sama orang filsuf bingung dia. Orang nelayan, ya kan? Kalau si Paulus kan sekolah. Nah akhirnya apa? Ketika dia konflik, pecah, walaupun ada rekonsiliasi pasti, ya kan? Di dalam surat 1 Petrus 2 Petrus juga itu terlihat rekonsiliasinya antara Petrus dan Paulus gitu. Tetapi dari situ ternyata setiap masalah yang ada kita bisa belajar bahwa nggak setiap masalah itu mendatangkan musibah di dalam pelayanan. Konflik terjadi itu nggak selamanya itu musibah atau masalah, tapi terkadang konflik terjadi itu di dalam sesama pelayanan untuk mendatangkan berkat buat kita. Iya. Kalau kita terus mau dibuat jadi naik, ya salah satunya besi, menajamkan besi. Jadi kalau kita bilang gue mau dong pelayanan, gue mau cari pelayanan yang nggak toksik, nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada. Makanya kalau kita bisa dengar kata nasihat-nasihat hamba Tuhan, nasihat-nasihat gembala gitu, kalau lo lagi bermasalah sama teman pelayanan dan memilih kabur, nanti masalah itu akan ngejar juga di tempat yang baru. Betul. Sampai ujung-ujungnya kayak gitu. Kok mau selesain gitu. Walaupun kita tahu ada satu teori ngomongin tentang, bukan teori sih ya, ngomongin tentang gimana sih kok ketika lo berhadapan sama lingkungan yang toksik, ketika lo mungkin dikecewain, ketika lo mungkin gak sepaham lagi sama teman sepelayanan. Ada dua mungkin. Yang pertama lo standby di situ tetap, tapi berontak jadinya. Berontak secara visi, berontak secara hati gitu. Kedua lo milih cabut. Kayak gitu-gitu. Nah itu kan cuma sekedar apa ya, teori-teori yang seperti itu. Maksud gue coba kita berpikir kalau dalam pelayanan kita mungkin masuk dalam toksik, ya berarti mungkin aja Tuhan izinkan kita dapat masalah itu untuk mendatangkan berkat buat kita. Bukan masalah untuk mendapatkan musibah, tapi untuk kebaikan. Karena kita percaya cara Tuhan memberkati kita tuh selalu lewat dengan masalah. Kalau dunia menganggap masalah itu musibah, tapi kalau cara kerajaan sorga menganggap masalah itu menandakan paket berkat. Berkat kita pasti ada gitu. Nah gitu, Daud dikejar-kejar dulu sama Saul, mau dibunuh dulu sama Saul kan, sampai stres, sampai depresi gitu, baru jadi raja. Yusuf dijual dulu sama saudaranya. Ya kan, difitnah dulu sama Tante Potifar, masuk penjara dulu, baru jadi COO-nya Mesir tuh, ya kan, orang keduanya Mesir. Jadi segala masalah yang terjadi dalam hidup kita pasti mendatangkan berkat, dan masalah itu Tuhan hadirkan selalu deh, pasti lewat teman-teman yang dekat kita, keluarga, teman pelayanan. Jadi kalau kita ignore masalah itu, berarti kita ignore berkat itu. Kita tolak masalah itu, kita tolak berkat itu. Gitu, makanya yang besi itu sangat powerful sekali dan sangat terjadi sekarang. Jadi kalau ngomong tentang bagaimana pelayanan toksik, ya kita nggak mungkin cari pelayanan yang nggak toksik, pasti ada. Nah makanya caranya adalah walaupun lo berada di lingkungan yang toksik gitu kan, berarti Tuhan izinkan kita di tengah-tengah itu untuk kita bisa memberikan sukacita di situ. Tujuan kita untuk lebih menerangi lagi. Gak usah ikut dia, kita tetap jadi orang itu, kita mungkin berdoa, Tuhan kau berdoa dengan gereja ini biar punya budaya yang baru, budaya yang menghargai, budaya yang kasih gitu ya, budaya yang nggak toksik kayak gitu-gitu. Seperti itu. Gue pernah punya pengalaman soalnya, ada satu gereja yang bisa dibilang gereja masih kecil, bagi gereja rintis. Bayangin aja, hampir 14 tahun. Itu jemaatnya itu stagnannya begitu aja. Pengerja keluar masuk, orang lama orang baru, orang lama udah nggak ada sama orang baru semuanya, orang baru untuk keluar lagi. Keadaannya masalahnya kenapa? Itu tuh doang, konflik antara pengerja, konflik antara dan pengerja. nggak selesai kayak gitu.
Maksudnya kalau begitu terus ternyata pengembangan gereja pun juga berpengaruh. Betul. Gitu. Maksudnya kalau kita berada di pelayanan toksik, yang pertama ya kita berdoa sama Tuhan biar Tuhan kasih dong ini sukacita dan sejahtera di tengah-tengah pelayanan ini. Kedua, jangan kita berharap kita mau cabut dari pelayanan itu. Gitu. Karena kalau kita cabut kita tolak untuk dididik sama Tuhan untuk naik level dan naik kelas. Iya. Salah gitu. Iya, ya itulah paling kayak gitu pelayanan toksik. Jadi nggak mungkin nggak ada pelayanan nggak toksik. Ya pokoknya intinya kalau gue boleh tambahin sih sebenarnya kalau misalkan toksiknya adalah teman sesama itu mungkin kita bisa menghindari. Tapi kalau toksiknya pemimpinnya yang jadi bahaya kan itu maksudnya adalah dia bisa mempengaruhi orang lain untuk menjauhi kita atau memusuhi kita gitu. Nah sebenarnya kalau menurut gue kayak hal kayak gitu sebenarnya kalau kita ngalamin hal demikian di dalam pelayanan teman-teman gitu loh. Yang harus kita lakukan adalah pertama ya ikutin prosesnya aja. Iya. Begitu gue percaya satu lagi nih. Ketika kita dihadapi dalam sebuah pelayanan yang kita dimusuhin, kita mungkin disalahin atau apa dan segala rupanya. Gue percaya satu lagi nih, Tuhan lagi mau ubah hidupan kita gitu loh. Tuhan lagi proses melalui mereka. Tuhan jadikan mereka hiu-hiu kecil dalam kehidupan kita. Sebenarnya untuk menggerogoti musuh di dalam kita, yaitu mungkin kesombongan, keegoisan gitu loh. Karena yang gue tahu adalah musuh di dalam kehidupan kita tuh ada dua, yang dari eksternal dan dari internal gitu loh. Nah sebenarnya yang harus kita lihat adalah biarkan yang dari eksternal itu menggerogoti yang di dalam kita yang paling bahaya. Kalau yang eksternal mah nggak akan bahaya, tapi yang bahaya itu yang di dalam kita, kesombongan, dengki, bahkan apapun itu di dalam kehidupan kita. Nah itulah yang sebenarnya yang Tuhan pakai dengan teman-teman mungkin yang toksik itu untuk menggerogoti kita gitu. Makanya ketika kita dalam pelayanan atau misalkan kita sedang menghadapi situasi yang toksik ya, benar kata lo jangan cabut gitu loh, stay aja, stay dan tanya Tuhan lagi mau apa yang Tuhan lagi mau ubah dalam hidup saya gitu loh. Karena pada dasarnya ketika keadaan belum berubah, ini yang gue suka banget. Coba kita cek hati kita atau cek kita diri kita. Mungkin perlu ada yang diubah. Itu yang penting banget. Nah makanya ketika kita menghadapi hal toksik itu ya, udah jangan kemana-mana. Stay aja, tetap berdoa. Kalau kata Bill itu bagus banget. Diam, nyembah. Udah. Dan nikmati prosesnya Tuhan. One day kita akan lihat bahwa kita akan ngomong kayak gini dalam kitab Roma bahwa sekarang aku tahu kemarin Tuhan tuh lagi kerja loh buat gue gitu loh, melalui teman-teman gue, melalui masalah. Jadi intinya hal demikianlah kalau kita nemu, kalau teman-teman yang ada di dalam pelayanan nih nemuin toksik, stay aja, berdoa sama Tuhan apa yang Tuhan mau ubah dalam kehidupan kita. Jangan kita fokus yang keluar, kok dia kayak gini Tuhan ubah dong. Jangan, fokus ke kita aja gitu loh, apa yang Tuhan mau ubah, apa yang Tuhan maunya apa gitu. Nah dengan demikian kita akan ngerti yang lo bilang tadi, ada paket berkat yang Tuhan akan siapin dalam kehidupan kita gitu. Halo ya. Cakep. Penutup kali Pak Billy ya, belum ngomong nih tadi. Ya penutup gua cuman satu. Nanti dia habis ini ada part 2-nya. Bagaimana menyelesaikan konflik dalam rumah tangga pelayanan. Nah, rumah tangga dan pelayanan ya. Enggak, rumah tangga pelayanan. Rumah tangga pelayanan. Oh iya. Udah itu aja dari saya. Oke teman-teman, thank you udah nonton video ini. Sampai dalam video-video Milenial Baper berikutnya. Dan satu channel Milenial Baper.